Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi dan sekaligus menutup tema kita untuk kitab Yesaya. Kali ini kita ambil tema langit dan bumi yang baru. Jadi suara kenabian Trito Yesaya ini berbicara kepada umat pilihan Tuhan, kerajaan Yehuda yang sudah pulang ke Yerusalem. Sekalipun mereka semua banyak tantangan, banyak masalah ketika dalam membangun bait suci, membangun tembok ya Nehemia, maupun membangun kecintaan kepada Taurat Tuhan, Esra itu pelayanan Esra. Tetapi tetap Tuhan mengingatkan ya, suara kenabian ingatkan bahwa umat Tuhan harus pegang atau setia kepada janji Tuhan, perjanjian lama itu yang diikat dengan bersama Musa itu di perantarai Musa. Dan Tuhan berjanji di sini ada suara kenabian mengenai langit dan bumi yang baru. Jadi nubuat Trito Yesaya ini sampai mencapai zaman puncaknya lah. Nanti kita lihat di kitab Wahyu itu langit dan bumi yang baru itu seperti apa. Tapi kita baca dulu beberapa bagian dari suara kenabian Trito Yesaya ini mengenai langit dan bumi yang baru. Saya sudah mencoba, ini ada 3 bagian di pasal-pasal terakhir itu yang harus kita baca. Barangkali mungkin tidak harus semua juga ini karena ini cukup panjang ya. Coba dulu kita lihat dulu, kita mulai dulu pasal 60 Yesaya ayat 19-21 ya. Kita baca dulu ini. Ini suara kenabian ya untuk umat Tuhan yang di Yerusalem. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, ini saya pakai LAI ya. Allahmu akan menjadi keagunganmu. Katakan lagi ayat 20, Tuhan akan menjadi penerang bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Jadi, saya perhatikan ini kondisinya ya. Dikatakan matahari atau bulan nggak lagi memberikan terang. Itu matahari bulan itu pengatur waktu ya. Jadi waktu itu diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan itu sendiri diam dalam dimensi kekekalan. Tak seorang pun melihat dia. Tak seorang pun dia diam dalam terang yang tak terhampiri. Alkitab mengatakan begitu. Kita tidak bisa tahu dimensi bahkan Alkitab sendiri sangat sedikit bicara soal kekekalan. Ya, dimensinya Elohim itu. Ini anak-anak terjemahan yang salah aja, aion itu diterjemahkan kekal. Itu kita udah banyak bicara itu. Tapi sebenarnya aion itu waktu, zaman, ada awalnya, ada akhirnya. Itu kalau waktu, ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, dia dalam dimensi kekal. Dia menciptakan 3 dimensi lagi. Dimensi sorgawi, di mana dia meletakkan tahtanya di situ, Tuhan. Dan juga diciptakan malaikat-malaikat apa semuanya itu. Kemudian dimensi bumi, yang kalau ilmuwan suka bilang itu dimensi ruang dan waktu. Nah, waktu itu diciptakan. Ada awalnya waktu itu, nanti ada akhirnya. Dan waktu ini diciptakan juga matahari bulan untuk ngatur itu waktu. Karena waktu ini mesti diatur. Kapan malam, kapan pagi, dan sebagainya. Jadi, ini dimensi kedua. Dimensi di bawah bumi ada lagi. Untuk orang mati, ya masuk dia ke situ. Ya. Jadi, waktu itu ada saatnya ketika rencana Tuhan sudah genap. Rencana Bapa itu kan menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Kejadian 1:2, 6, 8 itu. Supaya manusia beranak cucu dan serupa segambar dengan dia. Dan memerintah, menguasai bumi ini. Bahkan segala sesuatu, ciptaan Tuhan. Kita masuk mengatakan itu diletakkan di bawah kaki manusia. Kalau itu sudah selesai, Bapa menjadi semua dalam semua, itu waktu berhenti, habis. Ya. Dari mana kita tahu waktu habis? Ya, matahari dan bulan yang ngatur waktu itu nggak perlu lagi. Ya, karena Tuhan sudah menjadi penerang. Dikatakan di sini, Tuhan menjadi penerang abadi bagimu.
habis ya waktu itu ya. Nah, ini nubuat ini, bayangkan nubuat dari Yesaya 60 ini sampai kepada mentok, habis waktu itu ya. Dikatakan di sini semua pendudukmu orang benar ya. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Bahkan kalau kita bandingkan surat Roma nanti kita lihat seluruh Israel diselamatkan. Seluruhnya ya. Yang sudah dalam dimensi di bawah bumi pun ya diselamatkan. Karena itu Alkitab bilang, surat Roma mengatakan ya, seluruh Israel akan diselamatkan. Mereka menerima Kristus ya. Oke. Kita lihat lagi bagian berikut. Pasal 65 yang juga berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Ya, nanti kita lihat dulu sebentar dari pasal 17 sampai 25 ini panjang ya. Jadi kita barangkali potong-potong aja bacanya ya. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati ya. Terus ayat 18-nya loncat saja. Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak ya, dan penduduknya penuh kegirangan. Tapi di sini masih ada kematian. Nah ya, kita lihat ya, nanti kita coba pahami ini. Langit dan bumi yang baru itu suatu zaman ya. Jadi ada saatnya waktu masih berjalan ya, sampai nanti maut itu yang musuh terakhir dikalahkan baru habis ya. Jadi langit dan bumi yang baru itu bukan suatu keadaan yang satu momen tertentu. Enggak, ini suatu zaman. Waktu juga berjalan jadi dalam, kalau orang bilang dispensasi langit dan bumi yang baru, itu masih ada waktu berjalan sampai nanti maut yang terakhir baru dikalahkan. Jadi sebelum itu masih ada kematian. Hanya dikatakan di sini, siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dia akan dianggap muda, ya. Jadi dikatakan di sini ada bayi, kalau lahir itu bayi nggak ada yang hidup hanya beberapa hari, ya. Jadi nggak ada, masih mendadak kayak begitu ya. Ayat 21. Di situ dalam zaman langit dan bumi yang baru itu masih mereka mendirikan rumah-rumah, mendiaminya juga, menanami kebun-kebun anggur, tapi langsung dia memakan buahnya, menikmatinya lah, ya. Kata di sini, orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Dikatakan di sini, mereka tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, ya. Dan ayat 25 bagian bawahnya langsung kita baca, tidak ada yang akan berbuat jahat dan atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Saudara lihat ya, kondisi langit dan bumi yang baru itu nanti kita akan perjelas itu dari kitab Wahyu. Kita bantuan dulu, karena dalam nubuat yang di sini kondisinya hanya bayangan aja kita lihat, tapi nanti akan lebih jelas ya. Kemudian kita lihat bagian terakhir yang pasal 60 yang mentok habis ya, pasal 66 ayat 3 ayat terakhir itu ya. Mari kita melihat lagi ya, ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini secara khusus kepada Israel ya. Ayat 23. Masih ada waktu di sini. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah. Seluruh ya. Katakan di situ ya. Tapi perhatikan ayat 24, masih ada di sini. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Katakan di sini, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini nanti penjelasannya kita lihat di lautan api yang di kitab Wahyu pasal 22 itu bagian terakhir itu, ya. Tapi saat ini kita melihatlah kondisi daripada zaman langit dan bumi yang baru. Beginilah kondisinya. Ya, seluruh manusia akan datang kepada bangsa Israel menyembah, sujud menyembah, itu menyembahnya Tuhan yang disembah.
Ya, tapi intinya kalau kita lihat di sini dari kitab Yesaya ini, kondisi Israel itu luar biasa sekali, ya. Tidak ada bayi yang mati mendadak, usianya minimal 100 tahun. Sudah gitu, bahkan nanti sampai ke zaman di mana waktu habis, ya, Tuhan sendiri menjadi penerang di situ. Di Yerusalem juga penuh sorak-sorai, nggak ada yang bikin jahat di gunungku yang kudus, kata Tuhan, sebagainya. Mari kita melihat dulu bantuannya, terutama dari 1 Korintus 15 kita akan lihat mengenai kebangkitan. Kemudian kita lihat dari surat Roma pasal 8 ayat 19-21 yang sering juga kita singgung itu. Kemudian nanti baru kita lihat kitab Wahyu pasal 21-22 cara yang terakhir, mentok, ya. Nah, mari kita melihat dulu istilah kalau para ahli itu suka membagi zaman, ya. Zaman itu mesti dibagi supaya kita, karena Tuhan memperlakukan manusia, umat manusia, khusus yang umat pilihannya, dalam tiap zaman itu berbeda. Itu ada ayatnya, ya, dalam Oikonomia itu 1 Timotius 1 ayat 4, kita nggak usah baca itu. Itu coba dulu lah sebentar, ya, supaya kita tahu ini. Masih saya cukup banyak waktu untuk bisa bicara dulu sebentar ke sini. Karena ini penting pembagian zaman ini, ya. Kalau enggak nanti kita nggak tahu bahwa Tuhan memperlakukan umat pilihannya tiap zaman itu beda. Hanya satu prinsip sama, iman yang dimintanya. Mari kita lihat dulu 1 Timotius 1 ayat 4. Oh, ini yang kedua. Yang 1 Timotius 1 ayat 4, ya. Nah, mari kita baca dulu ini. Ayat saya pakai ILT, ya. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada, perhatikan ini, penata layanan Elohim. Ini asal katanya dari oikonomia, istilah Yunaninya, yang diterjemahkan penata layanan, benar, itu management atau administration, dispensation. Nah, itu, ya. Artinya Elohim punya keluarga yang dia tata, dia atur setiap zaman itu, ya. Tapi semua pengaturan Tuhan itu adanya di dalam iman. Artinya dalam setiap zaman Tuhan tetap meminta iman daripada umatnya. Tapi dalam mengekspresikan iman itu tiap zaman beda. Nah, saya bagi 7 aja zaman. Itu yang pandangan saya, ya. Ada juga pandangan teologi dispensasi itu 7 juga, tapi beda dia, ya. Saya baginya begini, sederhana. Zaman Adam saya bilang, karena ini kepalanya, ya. Itu tetap iman. Habel mempersembahkan, hanya beda dia mengekspresikan imannya. Harus dengan mempersembahkan korban. Habel, ya, beriman. Kitab Ibrani 11 bilang itu. Kemudian zaman Adam ini habis, stop dia. Karena masuk ke zaman Nuh, karena di air bah menyelesaikan ini. Karena makin jahat ini zaman ini. Kemudian zaman Nuh tetap iman juga. Nuh mendapat kasih karunia dulu, baru dia bisa punya iman. Jadi begitu urutannya, ya. Orang beriman bukan karena dia mampu beriman pada Tuhan, enggak. Dia mendapat kasih karunia, kemudian dia baru bisa beriman, kemudian dia mengekspresikan imannya menurut aturan zamannya yang Tuhan tetapkan. Kalau Nuh tetap persembahan begitu. Kemudian zaman Nuh ini selesai ketika menara Babel. Ini Nuh punya anak kan Sem, Ham, Jafet, ada Ham ini, ya, punya anak Kusi punya Nimrod. Akhirnya Nimrod memberontak itu bangun menara Babel. Tuhan stop. Masukkah ke zaman Abraham. Tuhan pilih Abraham dari antara pecahan kerajaan Nimrod untuk bangun kerajaannya di muka bumi ini. Kerajaan sorga di muka bumi. Nah, zaman Abraham ini tetap persembahannya masih korban begitu. Abraham disebut bapak orang beriman, ya, karena tetap iman. Dari mulai ini bukan berarti sejak baru Abraham aja baru iman, enggak. Dari mulai Habel itu udah iman. Kemudian Abraham ini dijanjikan, kalau keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Masuklah dia zaman Musa yang keempat, ya. Jadi yang tadi ini Adam, ini Nuh, ini Abraham, ini Musa. Musa ini, nah ini beda. Tetap iman yang diminta. Jangan salah, ya. Orang benar di zaman Musa, zaman perjanjian lama, itu tetap orang yang beriman, yang mendapat kasih karunia dan beriman kepada Tuhan, tapi mengekspresikan imannya dalam ketaatan hukum yang ada pada waktu itu, yaitu hukum Taurat.
Jadi bukan hukum Taurat menyelamatkan, enggak. Itu hanya ekspresi yang harus dijalankan oleh orang-orang beriman. Ya, orang tetap dibenarkan karena iman. Itu ekonomi Tuhan, itu peraturan Tuhan sudah begitu. Tiap zaman selalu Tuhan minta iman. Dan hanya orang yang mendapat kasih karunia yang bisa punya iman. Ya, dan imannya harus diekspresikan atau ditampilkan dalam perbuatan dalam mentaati hukum yang berlaku pada waktu itu. Ke Musa ya. Kemudian masuk lagi. Setelah Yesus itu berhenti. Zaman, banyak para ahli menyebut zaman kasih karunia. Sebenarnya saya kurang tepat itu. Karena zaman nanti seolah-olah kalau zaman kasih karunia seolah-olah hanya dari kematian Yesus sampai nanti kedatangan Yesus yang orang bilang 2 kali ya. Walau puncak kedatangan Yesus itu. Yang masuk nanti zaman kerajaan 1000 tahun. Seolah-olah kasih karunia hanya ada dari sini sampai sini. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Nanti kita melihat sampai ujung itu zaman langit dan bumi yang baru. Waduh, itu kasih karunia luar biasa. Ditawarkan air kehidupan itu dengan cuma-cuma, nanti kita lihatlah. Yang jelas saya lebih senang menyebut zaman Yesus itu, kematian Yesus sampai kedatangannya yang puncaknya ini, itu zaman para pemenang. Kenapa saya sebut zaman para pemenang? Karena gereja itu jatuh. Gereja mula-mula itu yang 120 orang itu di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus, ya, mereka mengekspresikan imannya dengan hukum roh. Aturannya adalah hukum roh, bukan lagi hukum Taurat. Ya, itu Paulus bicara banyak itu mengenai itu. Ya, jadi bahwa zaman itu dari mulai Yesus itu datang kematiannya sampai ini kedatangan puncaknya ini disebut ini hukumnya hukum roh. Karena hukum Taurat artinya hukum roh itu bukan hukum sembarang roh asal ngikutin roh aja. Bukan begitu. Hukum roh itu adalah hukum Taurat yang dimasukkan dalam batin. Itu sesuai dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu artinya hukum Taurat yang di luar itu, di luar batu. Itu dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam batin kita. Ya. Jadi umat Tuhan yang di zaman ini, zaman para pemenang ini, itu adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk beriman dan mengekspresikan imannya dalam mentaati hukum roh. Hukum rohnya di dalam batin. Ikutin aja roh mau kemana. Kayak kalau di kitab Wahyu para pemenang itu adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Itulah ibadah di dalam zaman ini. Di zaman sekarang ini ibadahnya harus mengikuti pimpinan roh. Itu Yesus bilang kepada perempuan Samaria. Ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran, bukan ngikutin di gedung denominasi ini, ritual ini, perpuluhan lagi, buah sulung lagi, aturan-aturan, enggak gitu lagi. Tapi hanya para pemenang yang mendapat kasih karunia untuk bisa ada iman dan mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, mengikuti pimpinan roh kemana saja. Itu tiap ini di zaman ini ya, di tiap zaman gereja ini ada para pemenangnya. Ya, oke. Saya itu masuk dari sini. Nah, disinilah saya mau bicara dulu Roma pasal 8 ini. Di stoplah zaman ini kan zaman pencurahan Roh Kudus yang arabon, kalau istilah Efesus itu. Hanya panjar, hanya DP, down payment. Nanti ini pengendapan Pentekosta ini pondok daun. Umat pilihan Tuhan yang sepanjang zaman ini akan dicurahkan roh yang penuh, tidak lagi separuh. Ini dia yang dibicarakan di Roma pasal 8 itu. Mari saya baca dulu ya ayatnya. Ayat 9, ayat 20, ayat 19 dulu lah. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Nah, ini istilah Paulus menyebutnya penyingkapan anak-anak Elohim. Karena anak-anak Elohim sekarang dari zaman ini nggak ketahuan, karena di zaman ini banyak yang dipanggil, yang khotbah sana sini, yang bergaya sana sini, yang beribadah dengan aturan ini aturan, banyak itu. Hanya tapi sedikit yang dipilih nanti, yang ditampilkan di akhir zaman itu, di zaman sebelum masuk kerajaan 1000 tahun itu sedikit, dan kita nggak tahu siapa itu. Makanya ada orang di akhir di hari pengakhiran, kapan Tuhan kami melihat engkau di penjara, kami kunjungin. Kapan kami lihat engkau haus, kami kasih minum. Kapan kami melihat engkau tidak berpakaian, dan kami kasih pakaian. Tuhan bilang, kalau apapun yang kau kerjakan kepada saudaraku yang terkecil,
Yang disebut Yesus para umat pilihan Tuhan itu adalah saudaranya. Itu yang terkecil, bahkan orang pun yang berbuat baik sama dia nggak tahu. Ya, dan ada hari penghakiman itu bahkan mengejutkan. Orang-orang yang aku sudah bernubuat demi namamu, Matius 7 ayat 21 23 itu. Aku sudah membuat mujizat demi namamu, banyak ya. Mengusir setan demi namamu. Di situ Tuhan bilang, aku terus terang, aku nggak kenal kamu. Nah, di situ saudara nanti di hari penghakiman terakhir, pengadilan Kristus itu yang terakhir itu, ketika Tuhan datang, di situ terjadi banyak kejutan. Dalam dunia kekristenan ini kita pikirkan, oh Syanu hebat, oh pendeta besar, oh gini, tunggu dulu. Kita jangan dulu menilai, ya. Belum tentu, ya. Bahkan barangkali kalau Watchman bilang, jangan cari orang yang mengenal Tuhan tuh di dalam yang tempat-tempat terkenal, katanya. Carinya harus di tempat-tempat yang tak disangka-sangka lah. Di situ banyak orang yang kenal Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang murni hatinya karena dimurnikan oleh Roh Kudus. Dirembukan, didisiplin, dibentuk, dia cinta Tuhan, dia murni ngikut Tuhan, nggak cari untung dalam ibadah. Kalau khotbah nggak cari duit dia, ya nggak main-mainkan ajaran palsu, perpuluhan, buah suluh, macam-macam, nggak main-main begitu. Ini polos ikutin Tuhan kemana saja dia pergi. Domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, mendengarkan suaraku. Domba pilihan maksudnya, bukan domba seluruh yang dipakai. Ingat ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, di zaman ini, di Roma inilah akan ditampilkanlah. Ini glorification. Kalau glorification itu adalah penebusan tubuh. Saudara lihat ya, glorification by faith ya. Di Roma 8 ya, kalau Roma pasal-pasal sebelumnya itu udah ada justification by faith, ada sanctification by faith. Sudah diuraikan Paulus itu. Tapi puncak keselamatan itu justru ini. Glorification by faith. Nah, ini cuma jarang dibicarakan dalam dunia kekristenan. Padahal ini justru puncak keselamatan. Apa itu? Penebusan tubuh. Ya, saudara kalau lihat di bagian bawah itu ayat yang ke-23 ya. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita sendiri juga yang beroleh buah sulung, itu buah sulung roh itu, yang umat pilihan Tuhan, kita di dalam diri kita sendiri juga mengeluh sambil sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai anak. Itu nanti kita ditampilkan, yaitu penebusan tubuh kita. Jadi penebusan tubuh itu kita mendapat tubuh baru, sama seperti tubuh yang Yesus miliki saat ini. Kebangkitan kalau dalam 1 Korintus 15, kalau kita masuk ke 1 Korintus 15, itu baru ada 3 urutan. 1 Korintus 15 itu kita nggak perlu baca dulu ya, nanti saya takut habis waktu saya di situ, karena masih ada di Wahyu pasal terakhir itu. Kalau saudara baca 1 Korintus 15 itu ya, itu Paulus menjelaskan dengan sangat jelas ada 3 urutan kebangkitan. Atau saya baca sedikit aja ya, karena ini gini. Di sini para teolog ini banyak itu, saya ada satu buku itu namanya Herman Ridderbos. Itu bukunya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu diterjemahkan oleh Momentum Reform itu ya. Ini orang Injili. Dia bilang begini, kebangkitan ada 2. Yang pertama buah sulung itu Yesus mendapat tubuh baru. Baru kedatangannya nanti ya. Setelah itu enggak lagi. Padahal mari kita lihat dulu sebentar ini ya. 1 Korintus 15 ini ya. Ini ayatnya yang saya coba potong-potong saja dulu. Saya udah pernah bahas ini secara menyeluruh ya. Coba ayat 22 coba dulu kita lihat ya. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, ingat ya, semua orang, ada yang berbuat dosa satu, semua orang. Ingat itu, Adam itu kepala. Ini sedang membanding kepala yang satu lagi nanti, kepala manusia yang satu lagi. Demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus Yesus. Ini kepala kedua, manusia kedua. Kan normalnya kan gitu. Yang satu orang aja Adam berbuat dosa, semua kok jatuh ke dalam alam maut karena upah dosa maut ya, bukan neraka kekal. Itu dibuang dulu itu konsep-konsep itu, konsep-konsep konyol itu yang dimulai jadi Agustinus itu. Itu dibuang dulu. Kita lihat dulu Alkitab ya. Karena satu orang semua masuk dalam alam maut. Ini alam kesia-siaan ini. Kemudian karena satu orang Yesus itu dikatakan di sini semua orang akan dihidupkan. Tapi ayat 23, namun masing-masing sesuai dengan urutannya.
Apa urutannya? Ada 3. Pertama, Kristus sebagai buah sulung. Itu maksudnya Kristus Yesus. Dia duluan bangkit. Nggak ada sebelumnya yang bangkit. Cuma Yesus yang mendapat tubuh baru itu. Ya, tubuh baru itu dia bisa tembus tembok kalau mau, dia bisa makan kalau mau, dia bisa, pokoknya enak lah ya. Udah pasti enak lah. Tubuh baru, ya. Kemudian, nah yang kedua, mereka yang adalah milik Kristus pada waktu kedatangannya. Ini dia yang di Roma pasal 8 ini tadi. Manifestasi putra-putra Elohim. Kelompok pemenang yang mendapat tubuh baru di urutan kedua. Urutan pertama Yesus kan mati bangkit, dapat dia tubuh baru. Duduk sebelah kanan dia sekarang, ya. Yesus. Kemudian yang kedua ini, rombongan umat pilihan Tuhan. Ya itu kita lah ya kan. Mendapat tubuh yang baru juga. Wah, ini dahsyat ini. Urutan kedua ya. Nah, urutan ketiga diperhatikan di sini. Kemudian ini ayat 24 itu bicara urutan ketiga. Kemudian pada akhirnya ya, disinilah baca di sini ayat peperangan sampai kematian. Ayat 26, kematian sebagai musuh yang terakhir atau maut sebagai upah dosa itu musuh terakhir sudah dilenyapkan. Jadi kerajaan Kristus, kepala Kristus tubuh ini berperang terus menaklukkan segala sesuatu sampai musuh yang terakhir yaitu maut itu ditaklukkan. Barulah semuanya mendapat tubuh baru manusia itu. Maka baru ayat 28, setelah semuanya ditaklukkan, perhatikan ini ya, dan bila mana segala sesuatu telah ditaklukkan kepada dirinya, kepada Kristus dan para pemenangnya ini, maka sang putra juga menaklukkan dirinya kepada Bapa, supaya Bapa atau Elohim dapat menjadi semua di dalam semua. Artinya Bapa di sorga mengekspresikan kemuliaannya, kasihnya, hikmatnya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Itu logikanya daripada ayat ini. Tapi kalau orang itu saya bilang tadi Herman Ridderbos, saudara bisa baca itu, ada bukunya tuh. Ya, judulnya itu Paulus. Saya punya 2 buku itu. Yang satu dia bicara soal Injil Yohanes ya. Yang satu Paulus, pemikiran teologi dan apanya. Dia ngomentarin ini seperti itu karena memang aliran reform kan nggak terima. Ya berdasarkan kacamata reform ya udah lain penafsiran. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab jangan pakai kacamata denominasi, udahlah pakai kacamata Tuhan minta tolong aja lah, nggak terlalu susah-susah banget sih, seperti kalimatnya jelas. Kalau satu orang mati, Adam, semua mati, betul kan? Satu orang benar, itu di ayat yang saya ulangi lagi deh, masih ada waktu sayang. Sebab bahkan sebagaimana semua, ayat 22 ya, 1 Korintus 15 ayat 22, pakai ILT saya. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang dihidupkan di dalam Kristus. Itu normal. Itulah premisnya, itulah ininya lah. Apa istilahnya pernyataan Paulus. Satu orang mati, semua jatuh dalam alam maut, pada dosa dalam maut. Satu orang benar itu semua juga dong. Ya, kalau itu gak adil dong ini. Malah Paulus bilang kasih karunia berlebihan, lebih. Hanya ada urutannya. Nah urutannya apa? Urutannya pertama buah sulung dulu, Yesus dulu dapat tubuh baru. Ini kebangkitan, bicara soal kebangkitan ini konteksnya 1/15 itu kebangkitan. Baru yang kedua ketika itu Yesus datang dalam arti di dalam dan melalui umatnya itu umat pilihannya dapat tubuh baru. Yang kedua urutannya. Baru yang ketiga nanti melalui pelayanan kerajaan Kristus itu udah kerajaan 1000 tahun ini kan, terus pelayanan itu. Itulah sampai Yerusalem baru itu juga di pelayanan juga ya. Nah, kayaknya saya harus penutup nanti sebentar. Saya mau masuk dulu untuk pelayanan Israel gitu. Tapi ini yang jelas ya. Pakailah ya gimana ya. Tapi umat pilihan Tuhan tuh yakin lah. Ini ayat nggak terlalu susah-susah banget sebenarnya. Konteks sudah jelas bicara soal kebangkitan, mendapat tubuh baru itu artinya kebangkitan. Sudah gitu pernyataan Paulus jelas, Adam mati, semua masuk dalam alam maut. Kristus mati bangkit, semua dibenarkan. Hanya ada urutannya. Urutan pertama, Yesus dapat tubuh baru. Yang kedua, pada kedatangannya umat pilihan Tuhan dapat tubuh baru, tim. Yang ketiga, kan ya ada ayatnya kan ayat 24. Kemudian pada akhirnya itu berarti yang ketiga urutannya.
Jadi kalau masih juga nggak ngerti, nggak ngeliat ini, ya bagi teolog gitu, saya bingung. Itu berarti kacamatanya memang udah kacamata denominasinya. Karena masalah denominasi ini begini, Bapak Saudara. Orang kan dari makan dari denominasi itu, dapat uang dari denominasi itu, dapat jabatan dari denominasi itu, dapat kemuliaan manusia dari denominasi itu. Jadi kalau orang ngomong beda dengan teologi alirannya, ya nggak bisa, berarti dia kebuang. Saya bebas, saya enggak ada aliran dalam arti denominasi mana yang kasih makan saya, kasih uang saya, kasih jabatan saya, enggak ada. Itu sebabnya saya bisa membaca dengan sangat sederhana, nggak perlu otak yang terlalu pinter-pinter banget dah. Karena umat pilihan Tuhan ada tuh pengurapan Roh Kudus yang akan ngajarin kita segala sesuatu. Saudara baca 1 Korintus 15 ini jelas sekali ya. Urutan dari kepada kebangkitan itu pertama Yesus, kedua nanti umat pilihannya Roma 8 itu, baru nanti ditaklukkan segala sesuatu sampai musuh terakhir ditaklukkan itu maut ya. Tapi dulu kita masuk dulu langsung ke Wahyu pasal 12, peran Israel dalam pelayanan ini. Perhatikan ya. Di langit dan bumi yang baru Israel melayani. Dikatakan di sini ayat 20 atau saya baca yang ini aja lah, paling tanggung udah pakai ILT ya. Supaya makin ini aja ya. Ini perhatikan ini pasal 22 yang terakhir ini. Dan dia ayat 1 ya. Dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni jernih seperti kristal yang keluar dari tahta Elohim dan anak domba. Kita tahu Yerusalem baru itu mempelai anak domba itu ya. Israel itu mempelai karena memang perjanjiannya itu suami dan istri, mempelainya Yesus itu anak domba itu ya. Kemudian dikatakan di sini air kehidupan itu ditawarkan di pasal 17, pasal Wahyu 22 pasal 17 yang terakhir. Roh serta mempelai wanita Yerusalem baru itu menawarkan, marilah, dan dia yang haus, biarlah dia datang, dan dia yang ini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini kasih karunia di zaman terakhir itu, langit bumi baru. Bahkan di sini ada pohon kehidupan, buahnya, daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi baik umat pilihan Tuhan yang ditampilkan itu, ketika Yesus datang itu, maupun di zaman berikut, habis kerajaan 1000 tahun itu, masuk lagi zaman itu semuanya melayani Yerusalem itu baru. Mempelai domba sampai maut ditaklukkan. Langit dan bumi yang baru itu artinya zaman di mana pelayanan itu terus berlangsung sampai maut ditaklukkan. Lautan api itu artinya juga, masih ada waktu saya ini sedikit ya. Lautan api itu simbol, itu lautan itu orang banyak, api itu pemurnian, itu lautan api itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bukan lautan api jasmani yang bakar orang. Ya. Enggak, lautan api itu cukuplah waktu saya udah habis ini. Jadi lautan api itu adalah kumpulan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan yang melayani, memurnikan sehingga akhirnya semuanya takluk ya, maut ditaklukkan. Ini happy ending cerita Bapa di surga ini ya. Haleluya lah ya. Haleluya. Amin.